Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel yang berbagi cara menghasilkan uang secara online dengan metode yang masuk akal dan hasil yang realistis. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara menghasilkan uang secara online dengan cara mengetik artikel berbahasa Indonesia. Dengan hanya mengetik atau membuat artikel sederhana, kita bisa dibayar 100.000 hingga 500.000 rupiah per projectnya, teman-teman. Pekerjaan ini hampir tidak memerlukan skill sama sekali, ya. Bisa dikerjakan dengan menggunakan HP tanpa perlu install aplikasi dan bisa dikerjakan dari rumah. Dan situsnya yang menyediakan layanan ini bukan situs abal-abal ya, teman-teman ya. Bahkan di sini ada alamat kantornya juga, kontaknya juga jelas. Jadi sangat dipercaya sekali. Secara garis besar, skema kerjanya itu seperti ini, teman-teman. Kita mendaftar ke sebuah situs freelancer yang namanya tuh projects.co.id, di mana dalam situs ini banyak banget orang yang membutuhkan dan mencari jasa penulis artikel. Pada umumnya artikel ini nantinya diperlukan untuk kebutuhan konten website atau blog mereka. Seperti yang kita tahu ya, untuk satu blog atau satu website saja itu memerlukan ratusan bahkan ribuan artikel, terutama untuk blog atau website yang besar. Oleh karena itu, si pemilik website memerlukan bantuan kita ya sebagai freelancer untuk membuat artikel yang akan dipublish di blog atau website mereka. Dan dari situlah kita akan mendapatkan bayaran. Dan di video ini nanti saya akan menjelaskan sedetail mungkin langkah demi langkah, mulai dari cara daftarnya, cara kerjanya, dan tips cara memaksimalkan penghasilan kita. Sebelum kita mulai tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Mungkin teman-teman bertanya, Mas saya nggak paham IT, Mas saya gaptek, saya tidak punya skill menulis, atau Mas saya sudah punya skill menulis, terus bagaimana cara mendapatkan uangnya? Tenang teman-teman, semuanya akan saya kupas satu persatu. Yang jelas untuk mengerjakan project ini hampir tidak diperlukan skill sama sekali, karena saya akan bagikan sebuah trik untuk membuat artikel dengan tema apapun secara mudah. Dan juga saya akan menjelaskan secara detail bagaimana kita bisa mendapatkan uang dari project ini. Dan nantinya uang yang kita hasilkan bisa langsung kita tarik atau kita cairkan melalui rekening bank milik kita, teman-teman. Untuk mengerjakan keseluruhan project ini dari awal sampai selesai, kita akan mendaftar di sebuah situs yang bernama projects.co.id. Untuk link situsnya juga sudah saya sertakan di deskripsi. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya. Projects.co.id ini adalah startup lokal yang mempertemukan para pencari kerja sampingan freelancer seperti kita ini dengan para pemberi kerja yang mempunyai project untuk dikerjakan. Dan siapapun bisa menawarkan pekerjaan di situs ini dan mencari pekerjaan di situs ini juga. Jadi projects.co.id ini cocok banget buat para ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan kantoran, para pekerja sampingan, atau siapapun yang ingin mencari pundi-pundi penghasilan. Dan kabar baiknya, kita bisa mengerjakan projectnya dari rumah atau dimanapun kita berada. Untuk berkomunikasi dengan pemberi kerja, kita bisa melakukannya full dari dalam situsnya atau melalui email. Paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita mulai untuk tutorialnya ya. Pertama-tama teman-teman silahkan kunjungi situsnya, yaitu di projects.co.id. Untuk linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Setelah mengunjungi situsnya, maka nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini kita diharuskan untuk registrasi terlebih dahulu atau melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dan untuk melakukan registrasi, kita memerlukan sebuah email yang masih aktif. Oke, langsung saja klik register di sini. Nah, di sini ya. Di sini ada beberapa kolom, email, username, kemudian captcha. Untuk email, kita isikan email yang masih aktif. Nanti akan saya contohkan juga menggunakan akun baru ya. Username, untuk username ini isikan sama halnya dengan username di Instagram gitu ya. Jadi tanpa spasi, tapi di sini tanpa add ya. Ini digunakan untuk login nantinya. Dan kemudian kita ketik captcha yang ada di sini, di kolom ini. Jika sudah terisi semua, langsung saja klik register. Oke, akan saya contohkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini saya menggunakan akun baru ya, ternakdana@gmail.com. Kemudian username-nya Ternak Dana. Kemudian kita ketik captcha-nya di sini. Jika sudah terisi semua ketiga kolom ini, langsung saja klik register. Setelah klik register tadi, di sini kita harus terlebih dahulu memverifikasi akun email kita ya. Jadi kita sudah mendapatkan kiriman email yang dikirimkan oleh projects.co.id ini. Selanjutnya kita harus verifikasi. Caranya kita buka email kita yang kita gunakan untuk mendaftar tadi. Nah, kemudian teman-teman nanti akan mendapatkan inbox dari projects.co.id ya. Klik saja.
Ini ya, selamat datang ternak dana, akun masih belum aktif. Untuk memverifikasi atau mengaktifkan akun kita cukup dengan mengeklik link ini. Dan untuk loginnya nanti menggunakan username dan password yang ada di sini. Dan untuk tahap selanjutnya, jadi verifikasinya ada 2 langkah teman-teman. Yang pertama kita klik link yang dikirimkan oleh Project ID melalui email. Yang kedua verifikasinya kita menggunakan nomor WA. Kita ketikkan nomor WA kita di sini, kemudian kita klik verify. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik verify di sini. Nah, setelah itu kita sudah bisa langsung login, teman-teman ya. Untuk login, kita klik login di sini. Kemudian kita isikan username dan password yang tadi dikirimkan melalui email ya. Kemudian langsung saja klik login. Seperti ini, kita langsung saja klik login. Setelah login, nanti tampilannya akan seperti ini ya, hampir sama sih dengan belum login ya. Tapi ini nanti di sini ada tulisannya ya, login as nama username kita. Dan ini adalah halaman dashboard atau halaman utama dari situs projects.co.id, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk cara kerjanya ya. Jadi dari halaman utama ini, nanti teman-teman scroll ke bawah, di sini ada banyak banget pilihan ya. Contohnya seperti ini, membutuhkan 12 artikel bahasa Indonesia dengan topik tekno dan game. Kemudian ada lagi menulis artikel berbahasa Inggris. Nah, kalau berbahasa Inggris kita abaikan saja ya. Penulis dengan kategori khusus atau dengan topik khusus. Dan di sini juga sudah tertera ya. Jadi ini adalah budget dari pemilik project, itu sekitar segini ya. Misalkan untuk penulis khusus ini 100.000 sampai 200.000 budgetnya. Kemudian untuk yang topik tekno tadi budgetnya 250.000 sampai 275.000. Kalau bahasa Inggris agak gede ya, karena memang agak sulit. Kemudian yang di bawah ini ada lagi ya, misalkan membuat marketplace, top up game, voucher dan lain-lain, mengerjakan soal dan lain sebagainya. Pada dasarnya teman-teman tuh bebas milih project yang manapun ya. Tapi karena di video ini tutorialnya khusus membahas tentang mengetik atau menulis artikel, maka di sini saya akan contohkan untuk yang mengetik artikel saja. Misalkan di halaman utama ini tidak ada job atau project tentang menulis atau mengetik artikel, kita bisa cari di sini teman-teman ya. Di menu 3 ini, kemudian kita pilih project, kemudian kita browse project, cari projectnya. Kemudian kita search di sini, ketik saja artikel, kemudian kita enter. Nah, nanti yang muncul adalah job-job khusus menulis artikel atau mengetik artikel saja. Nah, ini yang tadi, dan scroll ke bawah lagi. Nah, ini menulis artikel berbahasa Inggris yang tadi juga. Pokoknya ini yang menulis semua, penulis dengan topik khusus ya, misalkan otomotif, mesin, elektronik dan lain sebagainya. Dan nanti saya akan ajarkan juga bagaimana cara menulis artikel dengan topik apapun. Nanti akan saya contohkan cara membuatnya. Contohnya yang ini dulu ya. Kita dari yang artikel bahasa Indonesia dengan topik techno game. Caranya kita ajukan penawaran dulu. Kita menawarkan diri kita untuk job ini. Caranya ini, klik place new bid di sini. Teman-teman nanti baca ini juga ya, pengumuman ini juga ya, supaya akun kita tidak diblokir. Si pemilik project itu budgetnya 250.000 sampai 275.000. Yang dibutuhkan adalah 12 artikel. Nah, kita di sini supaya cepat dapat, supaya kita menang mengajukan tendernya atau mengajukan penawarannya, kita buat jumlahnya di sini, harga dari jasa kita itu yang kecil dulu. Misalkan dari rentangan ini kita bisa ketik di sini 200.000 misalnya, atau 150.000 misalnya ya. Karena nanti untuk membuat artikelnya itu gampang banget, nanti akan saya ajarkan. Nah, seperti ini ya, misalkan harganya 200.000, kemudian di sini kita isikan bahasa penawaran kita. Contohnya seperti ini. Teman-teman nanti bisa isikan aja ya, ini contoh saja. Halo, perkenalkan nama saya Andi, saya suka menulis dan saya mengerti kaidah-kaidah penulisan yang baik. Saya tertarik dengan proyek Anda. Terima kasih. Seperti itu aja ya. Atau bisa juga ditambahi, saya akan mengerjakan proyek dengan tepat waktu. Seperti itu ya, supaya lebih menarik dan supaya kita itu dilirik oleh si pemilik project. Kemudian di sini ada attachment. Jika teman-teman pernah atau punya bukti ya, punya blog, punya contoh artikel, kemudian contoh sertifikat mengetik dan lain sebagainya, bisa dicantumkan juga di attachment di sini. Selanjutnya kita ketik captcha di sini ya. Seperti ini, kita ketik saja di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang terakhir kita place new bid. Ini hanya dilakukan sekali saja. Jika memang kita tidak dihubungi oleh si owner, ya udah, kita ngebid project yang lain lagi. Dan nanti kalau memang si pemilik project itu sudah setuju atau deal dengan penawaran kita, maka kita akan dihubungi dan kita akan mendapatkan notifikasi ya untuk segera membuat projectnya, untuk segera mengetik atau menulis artikelnya. Nah, kemudian untuk menulis artikelnya kita membutuhkan aplikasi yang namanya Microsoft Word untuk Android. Jadi silahkan buka Play Store, kemudian ketikkan di pencarian Word seperti ini dan pilih yang untuk berlogo seperti ini, install dulu, kemudian kita buka.
Nah, setelah itu kita pilih dokumen kosong. Nah, di sini ya, ini kita bisa menulis artikelnya itu di sini. Kemudian untuk cara membuat kontennya atau isi artikelnya, kita bisa mencontoh artikel-artikel yang ada di Google. Kemudian kita ubah bahasanya menjadi bahasa kita sendiri agar tidak terdeteksi duplikat atau plagiat. Karena si pemilik project pastinya tidak mau dan akan komplain jika project yang diberikan ini merupakan project duplikat atau plagiat dari konten orang lain. Selanjutnya kita cari dulu contoh artikelnya. Kita pergi ke Google dulu. Nah, di sini kita langsung aja ketikkan artikel sesuai dengan topik yang ada dalam project. Misalkan tekno, ya kita isikan aja di sini. Misalkan seperti ini. Teknologi terbaru 22 misalnya. Kalau tentang wisata ya kita tulis saja 5 wisata terbaik di Indonesia misalkan. Kemudian kita pilih yang berita. Nah, ini muncul banyak ya contoh-contoh artikelnya. Nanti teman-teman pilih aja artikel yang mana yang ingin dibuat. Misalkan nanti ini nggak ada yang cocok, klik berikutnya aja di sini. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Kita klik saja. 7 tren teknologi yang diperkirakan akan ramai. Ini kita copy dulu artikelnya ya. Kita copy dulu. Atau kalaupun tidak di-copy nggak masalah. Yang penting teman-teman nanti tuliskan dengan bahasa teman-teman sendiri ya. Tidak boleh di copy paste secara 100%. Contohnya di sini adalah teknologi berevolusi dengan cepat dan penemuan baru bla 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 bla. Ini kita ubah menjadi seperti ini. Saat ini teknologi berkembang dengan sangat pesat. Dan studi terbaru itu sudah menemukan teknologi yang lebih efisien dan juga nyaman. Misalkan seperti itu hanya contoh saja. Nanti teman-teman bisa ubah sendiri lah ya. Yang penting nanti artikelnya itu tidak sama persis. Akan tetapi ini bisa diubah menjadi namun. Pada intinya itu kita menggunakan bahasa sinonim ya. Persamaan kata, itu tidak apa-apa. Namun, teknologi bukanlah sesuatu yang mudah. Dimana baik secara fisik maupun digital. Ini bisa kita balik seperti ini. Namun, secara fisik maupun digital, teknologi bukanlah sesuatu yang mudah. Dibalik seperti itu juga bisa. Ya, nanti tergantung kreativitas teman-teman ya. Nah, ini kita copy saja. Kemudian kita pastekan di Word sini ya. Nanti tinggal edit kata-katanya. Jika sudah, nanti bisa simpan sebagai PDF. Atau simpan sebagai Word juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya saran saya simpan sebagai PDF. Seperti itu, teman-teman, untuk membuat artikelnya. Jadi dengan topik apapun sama ya. Kita tinggal ganti kata-katanya saja. Yang pada intinya, kita tidak terdeteksi duplikat konten atau plagiat. Akan tetapi, isi kontennya itu pada intinya sama. Jadi paham ya teman-teman ya untuk cara membuat artikelnya. Dan perlu teman-teman perhatikan juga ya. Ini ya di deskripsi tadi kan ini ada syaratnya ya 800 kata per artikelnya dan si pemilik project ini membutuhkan 12 artikel. Jadi untuk kata-katanya ini jumlahnya harus 800 kata. Untuk mengeceknya bagaimana? Teman-teman bisa ke Google lagi, ketik word count, kemudian ini word counter ya yang paling atas, klik saja. Artikel kita yang sudah kita tulis, kita blok semua, kemudian kita copy, ya kita copy di sini, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini muncul di sini ya, jumlahnya baru 43 kata. Dan si pemilik project tadi menginginkan 800 kata. Kata ya, bukan karakter ya. Jadi pastikan lagi kata itu seperti ini. Teknologi ini satu kata, berevolusi ini satu kata, dan seterusnya. Oke, teman-teman jadi paham ya untuk format penulisannya, mengetiknya juga sudah paham. Yang terakhir, cara menarik uangnya atau cara mencairkan dananya. Nah, untuk mencairkan dananya ya, teman-teman pilih yang ini, menu 3 di sini, kemudian pilih My Account, kemudian pilih My Finance. Nah, di sini teman-teman harus lakukan pengaturan pembayaran dulu ya. Change payment setting, ubah dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini semua harus diisi ya. Misalkan bank yang teman-teman gunakan, kemudian kota, kemudian kantor cabangnya, kemudian nomor rekeningnya, nama rekeningnya, dan yang perlu teman perhatikan ini ya, cut off period. Jadi cut off period ini adalah periode pembayaran. Kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Yang manual ini kita mencairkan secara manual, tapi saran saya teman-teman pilih yang ini ya, weekly atau monthly. Ini otomatis. Contohnya weekly, kita pilih aja weekly. Nah, untuk batas minimal pencairannya ini ya 57.500. Jadi ketika saldo sudah melebihi ini, maka akan ditransfer otomatis ke alamat rekening kita. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan ada NPWP, isikan juga. Kalau tidak ada, kosongin saja. Nah, yang terakhir ini, security code. Ini klik linknya di sini. Nanti akan dikirimkan kode ke nomor WA atau nomor HP yang kita daftarkan di awal tadi ya. Kemudian kodenya tersebut masukkan di sini. Jika sudah, change payment setting. Dengan mengatur cut off period menjadi weekly atau monthly, maka kita akan ditransfer otomatis setiap hari Senin ya. Jika saldo kita sudah melebihi dari 57.500. Jadi paham ya teman-teman ya.
Sekali lagi, apa yang saya share ini bukanlah sebuah metode yang instan, teman-teman. Tetap diperlukan usaha yang konsisten dan serius untuk bisa benar-benar menghasilkan dengan metode ini. Teman-teman juga bisa menggunakan cara, trik, dan kreativitasnya masing-masing untuk hasil yang lebih maksimal. Jika tertarik untuk mengerjakan proyek ini, silahkan dicoba. Jika tidak, teman-teman bisa coba metode yang lain yang sudah saya share di channel ini. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Terima kasih dan selamat bekerja dari rumah.